Hai, oke. Jadi kita udah masuk ke bab 13 ya sekarang di Mina yang buku Mina Nihongo. Eh, Kemarin kan kita kanji ya. Sekarang masuk ke Mina Nihongo lagi. Ini yang bab 13 ya. Oke, kayak biasa ini sebelum masuk ke materinya ada kotoba atau kosakata yang dipakai di bab ini ya, yang bab 13. Jadi kayak biasa Minasang ikuti, setelah saya baca, Minasang juga ikuti baca ya. Oke, yang pertama itu ada bermain ya. Ini masuknya ke kata kerja dulu ya. Sini ada bermain, itu ada asobimas. 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 Hai. Ya, jadi bermain itu asobimas. Lanjut di sini ada berenang. Berenang itu oyogimas. 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 Hai. Kalau untuk berenang sendiri ada selain oyogimas ya, itu ada satu lagi namanya su suiei suiei ya, suiei. Tapi kalau suiei ini masuknya ke kata benda ya. Bedanya apa tuh? Hai, bedanya ya. Suiei ini kata benda, tapi kalau yang kata kerja itu pakainya oyogimas gitu. Suiei. Kalau mungkin suiei lebih ke renang gitu. Kalau oyogimas berenang aktivitasnya gitu. Ya, itu perbedaannya. Ayo kita lanjut. Di sini ada menjemput. Ini kalau menjemput seseorang gitu ya. Itu bahasa Jepangnya mukaemas. Mukaemas. Hai, mukaemas. Lanjut di sini ada lelah ya gitu. Di sini tsukaremas. Sukaremas. Aremas. Hai. Di sini ada penjelasan ya di sebelahnya. Jika menyatakan suatu kondisi atau keadaan sedang lelah gitu ya, digunakan bentuk lampau. Jadinya tsukaremashita. Lanjut di sini ada menikah. Menikah itu kekkonshimasu Kekkonshimas. ya. Kekkonshimasu itu menikah. Lanjut berbelanja. Kaimono shimasu. Kaimono shimas. Hai. Selanjutnya ada makan. Sokuji shimasu. Shokuji shimas. Hai. Mungkin ada ini ya, kan tabemas juga makan gitu ya, sama. Kalau sokuji itu saya lupa ya, perbedaan. Kalau nggak salah, sokuji itu lebih kayak makan makan di luar kalau nggak salah. Sokuji sama tabemas ya. Itu sokuji ya, sokuji sih mas. Lanjut di sini ada jalan-jalan gitu ya. Sampo simas. Sampo shimas. Sanposimas. Hai. Oke. Sini kalau misalkan contohnya gitu ya, jalan-jalan di taman jadinya koen o sampo simas gitu. Lanjut di sini ada berat atau susah taiheng na. Taihena. Hai. Ini karena di akhirnya ada kata na, berarti ini maksudnya kata sifat na ya. Berat atau susah. Lanjut, ini di sini ada ingin atau mau gitu ya. Hoshi. 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 Hai.
Lanjut, di sini ada ini masuk ke kata sifat i ya, yang hoshi juga. Ini juga sama. Yang artinya luas itu hiroi. Hiroi. Hai. Terus ini ada antonimnya itu sempit, semai. Semai. Ai. Hai. Lanjut, di sini ada kolam renang itu ya. Puru. Puru. Hai. Ini dari bahasa Inggrisnya pool ya. Jadi puru. Lanjut, ada sungai ya. Kawa. Kawa. Hai. Kawa ya, sungai. Lanjut, ini ada seni. Itu bijutsu. 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 Hai. Nah, ini kalau misalkan museum ya, museum itu bijutsukang ya. Tapi kalau bijutsu aja seni. Kalau ditambahin ada kangnya itu jadinya museum ya. Hai, kita lanjut. Di sini ada pancing, suri. 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 Hai. Ini kan kata benda ya, tapi kalau mau dijadikan kata kerja ditambahin o simas gitu ya. Jadi suri o simas, memancing. Lanjut, di sini ada ini ya, ski. Main ski itu suki. Suki. Ki. Hai. Beda ya sama suki sama suki. Kan kalau suki suka gitu ya, tapi ini dibaca panjang suki. Itu bermain ski. Jadi kalau ini juga sama ya, kalau dijadikan kata kerja gitu ya, bermain ski ditambahin o si masih belakangnya. Lanjut, di sini ada akhir pekan. Shumatsu. Sumatsu. Shumatsu. Hai, ini maksudnya weekend ya, akhir pekan. Shumatsu. Lanjut, ada ini ya, tahun baru Oshogatsu. Oshogatsu. Hai. Ini yang O-nya di dalam kurung karena ini untuk apa namanya? Jadi mem- memformalkan gitu ya, menyopankan si kata bendanya. Pakai O. Lanjut, di sini ada sekitar atau kira-kira, itu ada goro. Goro. Hai. Lanjut, di sini ada sesuatu. Nanika. Nani, Kak. Hai. Oke, lanjut, di sini ada suatu tempat. Dokoka. Doko. Dokoka. Hai. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Di sini ada house ya. House itu nodoga kawakimasu. Nodoga Nodo. kawakimasu. Kawakimasu. Hai. Terus sini penjelasannya, jika menyatakan keadaan haus, itu maksudnya kita lagi haus nih. Pakainya bentuk lampau ya. Jadinya nodoga kawakimasta. Oke, kita lanjut. Setelah haus, ini ada lapar ya. Lapar itu onakaga sukimas. Onakaga sukimasu. Sukimasu. Sama juga kayak haus tadi, kalau kita lagi keadaannya sedang lapar, itu pakainya bentuk lampau onakaga sukimasta. Gitu. Hai, lanjut di sini ada ya atau mari. Ini digunakan ketika menyetujui sesuatu yang disarankan oleh si lawan bicara. Ini bahasa Jepangnya so shimashou. So shimashou. Hai. Jadi ya ayo kita lakuin ya. Oke gitu. Hai, lanjut ya. Di sini ada mau pesan apa gitu ya. Kalau misalkan ada dari si waitressnya,
gitu ya, nanyain itu biasanya gochumon wa. Gochumu wa Goju mau Hai. Cumong itu ini ya, pesan gitu ya, pesanan gitu. Ini tuh sebenarnya kayak masih ada lagi lanjutan di belakangnya. Kayak biasanya gocumong wa mo kimari mashita himari mashita ya. Jadi apakah pesanannya apakah udah menentukan pesanannya gitu ya? Itu maksudnya. Jadi biasanya enggak di belakangnya enggak dilanjutin gitu. Jadi langsung gocumong wah. Hai, lanjut. Di sini ada menu paket. Ini kayak misalkan di McD gitu ya, di KFC gitu kan suka ada paket A, paket B kayak gitu itu ya. Tuh, kalau di bahasa Jepangnya itu teishoku. 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 Hai. Lanjut, di sini ada gyudon ya. Mungkin minasan ada yang tahu gyudon itu kayak di mangkuk gitu ya, ada nasi terus di atasnya ada daging sapi gitu biasanya. Itu penyebutannya biasa ya sama gyudon. Gyudon. dong. Hai. Itu gyu-nya tahu mungkin ya minasan dari sapi gitu ya. Kanjinya kanji sapi dari gyuniku, daging sapi. Dongnya juga itu dari singkatan dari donburi. Do donburi. Hmm, apa namanya donburi itu ya nasi yang ada di dalam mangkuk itu namanya donburi gitu ya. Makanya jadinya ini gyudon. Itu maksudnya nasi dalam mangkuk yang di atasnya ada daging sapi. Oke, kita lanjut di sini. Ini ya ungkapan tolong tunggu sebentar gitu ya, tunggu sebentar. Shosho omachi kudasai. Shosho Shosho umaji umaji kudasai. kudasai. Hai. Ini biasanya ketika kita ada di satu toko atau misalkan di resto gitu ya, kita habis pesan sesuatu gitu ya, terus si pelayannya langsung bilang shosho omachi kudasai gitu. Hai. Asu ini ada bentuk halus dari des gitu ya, itu de gozaimasu. De De gozaimasu. gozaimasu. Hai. Jadi ada yang lebih halus, yang lebih sopan lagi dari des gitu ya. Itu de gozaimasu gitu. Biasanya ini eh, ininya pas suasananya masih di resto ya. Biasanya kayak misalkan si pelayannya menyebutkan lagi si menunya gitu ya. Tuh misalkan ada desnya, mereka biasanya pakai do gozaimasu gitu. Jadi lebih sopan lagi. Gitu ya. Lanjut di sini ada sendiri-sendiri atau masing-masing itu betsu betsu ni. Betsu betsuni. Hai. Ini biasanya kalau kita bayar gitu ya di kasir, misalkan ditanyain biasanya mau disatukan bayarnya gitu atau mau dipisah masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan mau masing-masing pisah sendiri-sendiri bayarnya biasanya pakai ini. Betsu betsu ni di belakangnya tambahin onegai shimasu. Betsu betsu ni onegai shimasu kayak gitu. Hai, gitu ya. Itu kayak eh, ungkapan ungkapan yang biasanya digunakan di resto gitu ya. Hai, di sini ada perusahaan fiksi yang ada di bab ini ya. Ini ada Akikusu. Akikusu. Akikutsu. Hai, di sini ada acara televisi fiksi yang di bab ini itu ada Ohayo Terebi. Ohayo Yo terebi. terebi. Hai, oke itu ya. Jadi itu kosakata yang bakal digunakan di bab ini ya. Hai, tadi sudah semua dibaca.
contoh-contoh kosakatanya, kita lanjut ke penjelasan tata bahasa atau pola kalimat ya yang ada di bab 13 ini. Yang pertama itu ada pola kalimat yang menyatakan keinginan gitu ya. Itu ada kata benda ditambah partikel ga ditambah hoshi des. Jadi udah tahu kan ya tadi ya, hoshi itu artinya ingin atau mau gitu ya. Ga hoshi des. Nah, biasanya kata benda ini diisi dengan sesuatu hal yang kita inginkan gitu ya. Di sini dijelaskan hoshi itu masuknya ke dalam kata sifat i. Terus objek untuk hoshi ditunjuk dengan partikel ga. Itu maksudnya ini ya. Objek itu apa? Objek untuk hoshi itu objek yang diinginkan gitu ya. Kata benda yang diinginkan. Misalkan hoshi kan ingin, jadi ingin apa gitu ditempelkan di kata benda ini. Yang lebih jelasnya kita lihat di contoh nomor 1. Watashi wa tomodachi ga hoshii desu. Gitu ya. Saya ingin punya teman gitu ya. Hoshi di sini tadi kan ya ingin atau mau atau ingin memiliki, ingin punya gitu ya. Di sini ingin punya teman. Ya, jadi si objek untuk hoshinya itu si tomodachi ini ya. Tadi kan ditunjuk dengan partikel ga. Jadi ingin mempunya teman. Saya ingin punya teman gitu. Hai, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada yang mau coba baca? Oke, Boleh Sensei? hai, silakan Faisal. Imana nih ga Ichigo Ichibang. Ichiban hoshi desu ka? Hai. Kuruma ga hoshi desu. Hai. Ya. Ini ditanyakan sekarang apa yang paling kamu inginkan gitu ya. Apa yang paling diinginkan? Dijawab ingin punya mobil. Ya. Kurumaga hoshi ya. Lanjut nomor 3. Mungkin selang-seling ya kayak biasa, silakan Sekarsang. Kodomo ga hoshi desu ka? Iie, hoshiku nai desu. Hai. Oke. Ini ditanya apakah kamu ingin punya anak? Enggak gitu ya, tidak. Tidak ingin punya ini ya. Ini karena masuknya kata sifat i, maka kalau bentuk negatifnya i-nya hapus terus ditambahin kunai ya. Jadi hoshi kunai gitu. Oke, itu ya. Ini untuk eh, penjelasan mengenai kata ini ya, gahoshi des. Ya, pola kalimat yang mengenai suatu keinginan gitu, ingin memiliki sesuatu. Hai, gitu. Kita lanjut ke pembahasan pola kalimat selanjutnya. Oke, kalau ini juga kurang lebih sama ya, ingin melakukan satu keinginan untuk berbuat sesuatu gitu ya. Keinginan juga merujuk kepada keinginan, tapi bedanya sama yang hoshi tadi, kan itu mencakupnya itu cuman ingin memiliki, ingin punya aja gitu ya. Udah cukup sampai situ. Tapi kalau yang ini, ya yang kata kerjanya yang bentuk mas, si masnya itu diganti sama taides gitu ya. Ini tuh jadi lebih cakupannya lebih luas kayak ingin pergi, ingin makan, ingin berenang gitu ya, misalkan ingin berbelanja. Nah, itu pakainya bentuk ini. Kalau yang hoshi tadi itu hanya terbatas pada ingin memiliki atau ingin punya aja. Kalau ini lebih luas lagi ya, bisa berbagai macam kegiatannya tergantung dengan kata kerjanya gitu ya. Makanya di sini perubahannya yaitu kata kerja bentuk mas, eh, masnya dihapus gitu ya. Terus ditambahin taides gitu. Ini juga ada penjelasan ya, penjelasan kata-kata kerja bentuk mas.
itu contohnya kayak kai, terus dari kaimas gitu ya, itu disebutnya bentuk mas gitu. Kayak tabe, tabemas gitu ya, tabe dari tabemas, kayak gitu dan sebagainya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang taidesnya ya. Sini digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk berbuat sesuatu ya. Kayak tadi ingin makan, ingin pergi dan sebagainya. Ini objek dari tai ditunjuk dengan partikel o dan ga. Jadi di sini tuh bisa pakai partikel o, bisa pakai partikel ga. Jadi mau pakai partikel yang mana aja juga bisa. Gitu. Terus di sini ada perubahan bentuk tai sama dengan kata sifat i. Jadi kayak misalkan bentuk lampaunya, bentuk negatif lampaunya gitu ya. Itu sama kayak kata sifat i perubahannya. Misalkan negatif berarti jadinya tak kunai gitu. Kalau misalkan negatif lampau jadinya tak kuna kata kayak gitu ya. Jadi sama perubahannya sama dengan kata sifat i. Jangan lupa di akhirnya ditambahin pakai des gitu ya. Kita langsung lihat aja contohnya nomor 4 gitu ya. Watashi wa Okinawa ikitai desu. Saya ingin pergi ke Okinawa. Gitu ya. Bisa dilihat ya kan di sini ini tuh dari ikimas ya, pergi gitu. Tapi di sini kan merujuknya ingin pergi. Maka masnya dihapus diganti dengan tai. Jadi ikitai desu gitu. Hai, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 silakan Kaisang baca. Watashi wa tempura o tabetai desu. Hai. Ya. Sini saya ingin makan tempura ya. Tapi dari tabemas, tapi karena ini ingin makan jadi masih hapus diganti dengan taides. Di sini ada tanda kurung ya, ga. Jadi ini bisa partikelnya bisa pakai o, bisa pakai ga, itu terserah mau pakai yang mana gitu ya. Bisa dua-duanya. Watashi wa tempura ga tabetai desu, kayak gitu juga bisa. Hai, lanjut nomor 6, silakan Sakarsang baca. Kobe de nani o kaitai desu ka? Futsu o kaitai desu. Hai, ini di Kobe gitu ya. Di Kobe ingin beli apa? Nani yo kaitai desu ka? Nani ga kaitai desu ka? Juga bisa. Di sini kutsu o kaitai desu. Ingin beli sepatu. Ya, lanjut contoh lainnya. Nomor 7. Onaka ga itai desu karena perut sakit ya, karena perut saya sakit. Nani mo tabeta kunai desu. Gak mau makan apa-apa. Sini bisa dilihat ya perubahan ini kan karena negatif ini perubahannya sama dengan kayak tadi yang dijelaskan dengan kata sifat i ya. Jadi kalau negatif itu jadinya tabeta kunai desu gitu. Oke, lanjut. Di sini ada yang perlu diperhatikan. Penggunaan hoshi sama tai itu gak bisa menyatakan keinginan, suatu keinginan dari pihak ketiga ya gitu. Misalkan kita mau menyebutkan adik saya ingin memiliki mobil gitu. Itu nggak bisa ya, nggak bisa pakai hoshi, nggak bisa pakai tai des. Itu nanti ada pola kalimatnya sendiri, beda ya. Nggak bisa pakai hoshi, nggak bisa pakai dai des. Tapi saya kurang tahu ya, saya lupa lagi. Apakah yang menyatakan keinginan dari orang ketiga itu apakah ada di Mina Nihongo 1 ini atau enggak ya. Tapi kalau misalkan menyatakan keinginan orang lain, pihak ketiga nggak bisa ya, nggak bisa pakai hoshi, nggak bisa pakai tai ya. Jadi
minasan jangan lupa jangan digunakan ya kalau menyatakan keinginan dari pihak ketiga. Lanjut, ini ada yang perlu diperhatikan lagi, hosides sama taides juga gak bisa digunakan pada saat suatu situasi atau kondisi ketika menawarkan sesuatu kepada lawan bicara atau kepada seorang. Misalnya mau nawarkan kopi ya di sini itu nggak tepat kalau kohi ga hoshi desu ka, kohi ga nomitai desu ka itu nggak bisa ya. Tidak bisa menggunakan pola kalimat yang ini kalau ingin menawarkan sesuatu. Yang tepat itu pakainya kohi wa ikaga desu ka ya. Kalau mau menawarkan itu pakai ikaga atau kohi o nomimasen ka dan sebagainya. Ya, ini juga nggak tercakup buat makanan aja ya, bisa menawarkan apa saja. Pokoknya yang mencakup menawarkan sesuatu itu nggak bisa pakai hoshi, nggak bisa pakai nomitai. Pakainya yang pola kalimat yang ikaga desu ka atau enggak masen ka gitu ya. Kata kerja terus ditambah masen ka gitu. Hai, itu ya. Minasan jangan lupa dicatat ya agar tidak lupa. Di hal-hal yang perlu diperhatikan di mengenai pola kalimat hoshide sama taides. Hai, itu ya tadi yang penjelasan mengenai taides gitu ya. Kita lanjut lagi ke mengenai di sini ada kata benda. Kata bendanya di sini merujuk ke tempat gitu ya. Terus ditambah partikel e, lalu ditambah kata kerja bentuk mas atau pakai kata benda gitu ya. Terus ditambah partikel ni, setelah itu ikimas atau kimas atau kaerimas gitu ya. Jadi di sini tuh kita fokusnya penggunaan yang pepergian ini ya, yang pakai kata kerja ikimas, kimas atau kaerimas. Di sini tuh biasanya kan kalau mau menyebutkan kita misalkan saya mau pergi ke Jepang gitu ya. Nah, ini kayak di pola kalimat ini kayak dijelaskan lebih detail ke Jepang tuh kita mau ngapain gitu ya. Apakah mau belajar, liburan atau makan atau apapun itu ya, pakainya pola kalimat ini. Kan kalau misalkan pola kalimat yang biasa saya mau pergi ke Jepang gitu ya, saya pergi ke Jepang. Berarti nihon ikimasu kan. Nah, kalau di sini ditambahkan lagi kegiatannya di Jepang tuh mau ngapain gitu ya. Ini penjelasan lainnya, objek untuk aksi dari kata kerja. Ketika kata kerja ini ditunjuk dengan partikel ni gitu ya. Dan itu maksudnya yang ini ya. Oke, saya bacakan contohnya. Kobe e indoryori o tabe ni ikimasu. Pergi makan masakan India ke Kobe. Atau bisa pergi ke Kobe untuk makan masakan India gitu ya. Artinya kurang lebih seperti itu. Kan kalau pola kalimat yang biasa misalkan Kobe e ikimas gitu ya. Nah, ini disebutkan ke Kobe ngapain? Yaitu di sini indoryori o tabemas gitu ya. Cuman di sini karena di belakangnya sudah ada kata kerja mas, kan di sini ada kata kerja juga ya yang tabemas. Tapi kalau yang ini itu masnya hapus. Jadi langsung tabe aja, langsung menempel dengan partikel ni. Jadi tabe ni ikimas gitu ya. Itu juga berlaku untuk kata kerja lain. Misalkan menonton bioskop gitu ya. Berarti jadinya eiga o mini ikimas gitu ya. Pergi untuk menonton film. Eiga o mini ikimas. Kan mi-nya dari mimas ya, menonton atau ya. Jadi masnya hapus, jadi langsung ke partikel ni. Kalau yang ini indoryori o tabe ni ikimasu. Hai. Oke, itu ya itu contohnya. Nah, ada penjelasan lain lagi.
Jika kata kerja di depan nih, itu maksudnya yang ini ya. Kata kerja di depan yang ini adalah kata benda yang kata benda ditambah simas. Contohnya kaimono simas, benkyo simas. Terus kata benda o simas. Ohanami o simas, suri o simas. Pokoknya yang ada simas-simasnya itu ya. Maka si bentuk kata benda ini simasnya gak usah dibawa. Oh, simasnya itu gak usah dibawa. Jadi langsung aja nih ikimas ya. Langsung aja nih ikimas, kimas kayak rimas. Tuh. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada Kobe kaimono ni ikimas. Pergi ke Kobe untuk belanja. Gitu. Kan kalau di sininya kaimono sih Mas ya. Tapi di sini penggunaannya itu si masnya nggak usah dibawa. Jadi langsung aja kaimono ni ikimas. Contoh lainnya, Nihon bijutsu no benkyou ni kimashita. Datang ke Jepang untuk belajar seni. Ya kan ini benkyou shimas. Nihon bijutsu no benkyou shimasnya hapus. Langsung ke ni kimashita. Gitu. Oke ya, jadi gitu penggunaannya. Simas tidak perlu dibawa. Oke, lanjut di sini. Jika kata bendanya menunjukkan suatu acara kayak perayaan atau festival atau konser dan sebagainya, biasanya objek aksi ya, si kegiatannya pastikan dianggapnya itu pasti untuk menonton atau mendengar ya kan. Jadi contohnya itu Asta Kyoto no Omatsuri ni ikimasu. Besok pergi ke perayaan di Kyoto gitu. Di sini nggak ada penjelasan kan kayak yang kayak di kalau kalimat sebelumnya di sini Kyoto Kyoto kan kalau misalkan pakai kalimat pola kalimat yang kayak yang sebelum itu berarti jadinya Kyoto uh, Omatsuri gitu ya. Mini ikimas berarti kan pergi menonton festival di Kyoto gitu ya. Tapi kalau di sini kalau ada perayaan, konser gitu ya, pokoknya suatu acara jadinya biasanya yang nya gitu nggak usah dibawa. Jadi langsung aja Kyoto no Omatsuri ni ikimasu. Atau misalkan Kyoto no Konsato ni ikimasu. Pergi ke konser di Kyoto. Kayak gitu ya. Hai. Oke. Kita lanjut. Di sini ada dokoka, nanika. Tadi ini ada di list kosakata ya. Dokoka itu berarti di suatu tempat. Nanika itu sesuatu gitu ya. Di sini partikel atau o yang di belakang dokoka atau nanika ini dapat dihilangkan. Jadi nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu ya. Contohnya, Fuyu yasumi wa doko ka ikimashita ka? Hai, Hokkaido ski ni ikimashita. Pada waktu liburan musim dingin, pergi kemana? Mungkin pergi kemana gitu atau ingin apakah pada waktu liburan musim dingin akan pergi ke suatu tempat gitu ya. Hai, ya pergi ke Hokkaido untuk bermain ski ya. Ini dijawabnya pakai partikel pola kalimat yang tadi ya yang dijelaskan. Yang pergi tapi ada suatu kegiatannya gitu. Oke, itu ya. Ini untuk penjelasan lanjutannya ada lagi. Untuk kata-kata kosakata yang menunjukkan waktu dapat diangkat sebagai topik pembicaraan dengan dibubuhkan partikel wa. Ini ya maksudnya yang ini. Fuyu yasumi wa. Fuyu yasumi kan maksudnya ke
yang menunjukkan waktu ya. Nah, biasanya kan eh kosakata gitu ya, kata yang sebagai kata ganti waktu gitu ya. Eh, apa namanya menempelnya dengan partikel ni. Misalkan eh bulan depan, berarti kan kayak Raigetsu ni gitu ya. Atau misalkan jam 1 Ichiji ni. Nah, itu bisa diganti dengan pakai partikel wa gitu ya. Bisa pakai partikel wa juga. Tuh kalau mau menjadikan si kata yang menunjukkan waktunya diangkat sebagai topik pembicaraan. Jadi si fokus utama pembicaraannya, si kalimatnya itu ditekankan pada si kata-kata yang menunjukkan waktu. Pokoknya ya pokoknya yang pakai partikel wa itu pasti si topik pembicaraannya. Maka dari sini ini topik pembicaraan yang ada di sini itu Fuyuyasumi, liburan musim dingin. Ya, jadi pada liburan musim dingin kamu mau pergi kemana gitu ya. Jadi fokus utamanya di liburan musim dingin gitu. Kayak gitu ya. Hai, lanjut. Di sini contoh lainnya. Nodo ga kawakimashita kara karena haus. Nani ka nomitai desu. Saya ingin minum sesuatu. Gitu ya. Jadi di sini dalam kurung O-nya bisa dihapus. Sama kayak ini juga ya. Ini juga E-nya bisa dihapus. Jadi tidak digunakan juga tidak apa-apa. Lanjut, ini yang terakhir di sini go. Go untuk menunjukkan penghormatan. Ya, ini contohnya gochu mungwa gitu ya. Jadi kalau yang depannya ada go atau yang depannya o gitu ya. Jadi kita memperhalus pengucapan kita gitu ya, mempersopan lagi gitu ya. Biasanya itu kita memberikan apa penghormatan gitu ya. Jadi kita respect sama dengan lawan bicara kita. Biasanya kalau pakai go atau o di depan kata benda kayak gitu. Nah, ini contohnya kan wa ini biasanya diucapkan oleh pelayan yang dari resto. Jadi kan ini pasti kita pelayan sopan lah kepada pelanggan. Makanya depannya pakai go gitu. Hai, itu ya. Jadi bab 13 sudah dijelaskan semuanya. Sebelum lanjut lagi ke latihan, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siapa tahu Minasang masih ada yang bingung dengan penjelasan tadi ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sensei, Hai, mau nanya sini. Tadi yang nomor 1 yang apa? Hoshi sama yang ma hoki. kan artinya kan sama-sama keinginan ya kalau nggak Iya, salah. Nah, tapi perbedaannya cuman yang satu untuk kata benda, yang satu untuk kata kerja aja gitu ya berarti. iya betul. Iya betul. Perbedaannya yang satu yang hoshi itu kata benda. Kalau yang tai itu ya, itu kata kerja. Terus perbedaan lainnya, kalau hoshi itu kan lebih keinginannya kayak kita keinginan ingin memiliki, ingin mempunyai gitu ya. Nah, kalau yang kata kerja bentuk yang kata kerja bentuk tai itu kita keinginannya bermacam-macam. Jadi nggak cuman kayak hoshi cuman satu aja ingin memiliki atau mempunyai gitu ya. Kalau ini bermacam-macam tergantung kata kerjanya. Kayak misalkan ingin makan, berarti kan jadinya tabetai pakai kata kerja yang tabemas. Terus ingin beli, ingin berenang, ingin pergi, ingin pulang. Jadi keinginannya bermacam-macam gitu ya. Kalau hoshi eh, keinginannya cuma satu aja, ingin memiliki atau ingin punya gitu ya, sesuatu. Kayak gitu perbedaannya ya. Berarti yang untuk Hoshi hanya untuk ingin memiliki dan ingin punya aja ya Iya, kayak gitu. gitu, betul. Arti dalam arti inginnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau untuk yang kata benda, nah itu kan yang Hoshi kan untuk
sifat i. Kalau yang sifat Ya, na itu sih oh pakai kalau hoshi juga. untuk kata sifat, kalau misalkan enggak sih di sini kan yang diinginkannya kan kata benda. Ini maksudnya ya, maksudnya kata sifat i itu si hosinya yang termasuk ke kata sifat i. Jadi si hosinya kalau misalkan jadi bentuk negatif maka seperti perubahan kata sifat i. Jadi misalkan negatif hoshi kunai, eh, lampau hoshi kata, negatif lampau hoshi kuna kata, kayak gitu ya. Jadi bukan pakai yang hoshi dewa arimaseng gitu ya. Hoshi dewa arimaseng Oh, desta ya itu ya ya salah. ya ya. Hai gitu. Oke, udah paham mungkin ya. Hai, hai. Iya ya. Hai, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya cukup ya untuk penjelasan mengenai tata bahasa atau pola kalimatnya. Kalau sudah, kita lanjut ya ke yang PDF selanjutnya ini ya. Oke, di sini ada bungkainya, pola kalimatnya ya. Tadi kan yang keinginan gitu ya, keinginan ingin memiliki, ingin mempunyai. Watashi wa kuruma ga hoshii desu. Saya ingin mempunyai mobil. Terus selanjutnya keinginan yang bisa bermacam-macam ya, tergantung kata kerjanya. Di sini ada watashi wa sushi o tabetai desu. Saya ingin makan sushi. Ini eh ga-nya o-nya bisa diganti sama pakai ga ya, jadi bisa pakai yang mana aja partikelnya. Lanjut, ada yang kita kalau mau pergi tapi pergi ke pepergian gitu ya, pergi ke suatu tempat, lebih dijelaskan detailnya ingin melakukan apa gitu ya. Watashi wa Furansu ryori o narai ni ikimasu gitu ya. Saya pergi ke Prancis gitu ya untuk belajar memasak. Ya, ini dari naraimas gitu ya. Naraimas tadi kan ya, kalau di sini masnya hapus jadi langsung ke ni. Narai ni ikimas gitu. Hai gitu ya. Ini mungkin kayak ringkasan dari pola kalimat yang akan digunakan di bab ini. Oke, cara lanjut ya. Kita ke contoh pola kalimatnya. Nomor 1, ada yang mau coba? Boleh, Sensei. Hai, silakan. Ichiban hoshi desu ka? Atarashi Atarashi. ketai Hai, ketai ga betul. iya kan ya Betul. ketai ga hoshi desu. Hai. Ya, ima. Nani ga ichiban hoshi desu ka? Sekarang apa hal yang paling diinginkan gitu ya. Atarashi ketai, ingin smartphone atau HP baru. Ketai itu handphone ya, eh, handphone yang smartphone gitu ya. Jadi beda sama Denwa. Kalau Denwa yang masih pakai itu ya, yang apa yang di ke listrik itu, yang telepon jadul itu pakainya Denwa. Tapi kalau yang smartphone itu pakainya Ketai gitu. Hai, lanjut nomor 2. Kayak biasa ya, selang-seling. Silakan Sekarsang. Natsu yasumi wa doko e ikitai desu ka? Okinawa e ikitai desu. Hai. Natsu Yasumi ya. Eh, liburan musim panas. Kamu ingin mau pergi kemana gitu? Ingin pergi kemana? Okinawa ikitai desu. Ingin pergi ke Okinawa. Hai, lanjut. Silakan nomor 3. Kyou wa sukarema
sukarema shitakara nani mo shitakunai desu. So desu ne. So desu ne. Kyou no kaigi wa taihen deshita ne. Hai. Oke. Di sini kyo wa tsukaremashita kara, karena hari ini saya lelah. Nani mo shitakunai desu. Nggak pengen ngapa-ngapain, nggak pengen melakukan apa-apa gitu ya. So desu ne. Iya ya. Kyo no kaigi wa rapat hari ini taihen desu ne. Berat ya. Kayak gitu. Baik, silakan lanjut nomor 4. Shumatsu wa nani o shimasu ka? Kodomo to Kobe e fune o apa itu? Muni? Iya, muni ya. Mini Mini, hai. mini ikimasu. Hai. Ini Shumatsu ya, di akhir pekan. Nani yo shimasu ka? Kamu mau ngapain gitu ya? Kodomo to bersama dengan anak gitu ya. Kobe e fune o mini ikimasu. Pergi ke Kobe untuk melihat kapal gitu ya. Bersama anak. Hai, silakan lanjut lagi. Nihon e nan no benkyou ni kimashita ka? Bijutsu no benkyou ni kimashita. Ini Nihon nan no benkyou ni kimashita ka gitu ya. Kamu datang ke Jepang untuk belajar apa gitu ya. Bijutsu no benkyou ni kimashita. Datang untuk belajar seni gitu. Hai, lanjut nomor terakhir silakan. Fuyu Fuyu ya salah. Fuyu yasumi wa doko ka ikimashita ka? Hokkaido e suki ni ikimashita. Ini Fuyu Yasumi, liburan musim dingin. Doko kak, ikimashita kah? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Hai, gitu ya. Di sini iya gitu ya. Ini kayak kalau kesal sama teman gitu, kalau hai itu terlalu formal, pakainya gitu ya. Hokkaido suki ni ikimashita. Pergi ke Hokkaido untuk bermain ski gitu. Hai, itu udah selesai ya. Ini contoh-contoh kalimatnya. Hai, di sini kita udah masuk ke kaiwa percakapan ya. Mendengarkan lagi. Di sini judulnya Betsu Betsu ni onegai shimasu ya. Ini maksudnya tolong sendiri-sendiri. Tadi udah dijelaskan ya, ini maksudnya membayar sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing. Kayak ini jadi lihat ya, ini ilustrasinya itu ada di resto. Ya, ini kayaknya apa istirahat kerja gitu ya, terus pesan makanan, terus nanti akhirnya bayar si makanannya. Oke, saya coba perdengarkan audionya ya, tunggu sebentar. 第13課会話 Udah terdengar belum audionya? Udah sensei. Hai, oke. Silakan disimak ya.
第13課、会話。別々にお願いします。もう12時ですよ。昼ご飯を食べに行きませんか？ええ、どこへ行きますか？そうですね。今日は日本料理が食べたいですね。じゃ、鶴屋へ行きましょご注文は、私は天ぷら定食。う。私は牛丼。天ぷら定食と牛丼ですね。少々お待ちください。1680円でございます。すみません。別々にお願いします。はい。天ぷら定食は980円。牛丼は700円です。Hai, oke. Tadi ya, audio percakapannya. Kita lihat dari awal. Sini Yamada-san sama Mira-san ya. Kata Yamada, Mo 12 時ですよ. Udah jam 12 loh. Hiru ga wa gatame ni ikimasen ka? Gitu ya. Gimana kalau kita pergi untuk makan siang? Oke gitu. Doko e ikimasu ka? Ya, pergi kemana ya gitu. So desu ne. Gitu ya. Kyou wa nihon ryori ga tabetai desu ne. Hari ini pengen makan masakan ini ya, masakan Jepang gitu. Ja, Tsuruya e ikimashou. Kalau gitu, mari kita pergi ke Tsuruya. Ini maksudnya nama tokonya ya, Tsuruya. Hai, ini ceritanya sudah di restonya. Gochumon wa kata si mise no hito gitu ya, si pelayannya. Pesanannya mau pesan apa gitu. Watashi wa tempura teshuku gitu ya. Saya pesan tempura teshoku. Tadi teshoku itu paket ya, si menunya. Ini paket tempura. Ini berarti maksudnya kayak si tempura, terus selain tempura ada berbagai macam lagi di dalamnya gitu. Karena paket makanan kan. Lanjut, di sini ada Yamadanya watashi wa gyudon. Ya, saya pesan gyudon. Tempura teshoku to gyudon desu ne, gitu ya. Paket tempura dan gyudon ya, ini kayak memastikan kembali. Shosho omachi kudasai, tolong tunggu sebentar. Oke, ini ceritanya udah selesai makan gitu ya, terus mau bayar. Sini jumlahnya semuanya gitu ya. 1680 yen de gozaimasu gitu ya. Ini totalnya 1680 yen gitu ya. Ini de gozaimasu tadi uh, halusnya dari des gitu ya. Sumimasen gitu ya. Betsu-betsu ni onegai shimasu. Tolong masing-masing gitu ya. Maksudnya bayarnya. Hai, tempura teshoku wa 980 yen gitu ya. Kalau paket tempura itu 980 yen, gyudon wa 700 yen desu. Kalau gyudon itu 700 yen. Lebih murah gyudon ya. Karena yang tempura itu paket. Hai gitu ya. Jadi itu sih isi percakapannya ya. Ini yang ada di resto. Ini biasanya ungkapan-ungkapan yang biasa ada di resto gitu ya, percakapannya kayak gochumon wa gitu ya. Terus kayak taishoku, shosho machi kudasai, betsu-betsu ni onegai shimasu gitu ya. De gozaimasu itu ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam restoran. Itu ya. Hai. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi kaiwa. Ini mungkin udah ya penjelasan mengenai pola kalimatnya. Kita lewat aja. Oke, kita langsung masuk ke Renshubi. Sini ada contohnya. Watashi wa kamera ga hoshii desu gitu ya. Lihat contoh ada ilustrasinya juga kamera ya. Watashi wa kamera ga hoshii desu. Saya ingin kamera. Oke, jadi ini pakai pola kalimat yang tadi ya, yang ingin memiliki. Ingin memiliki apa gitu ya. Disesuaikan dengan gambarnya. Hai, nomor 1 ada yang mau coba? Boleh, Sensei. Hai, silakan.
Watashi wa komputa ga hoshii desu. Hai, gitu ya. Ini saya ingin punya komputer gitu ya. Hai. Betul, nomor 2 silakan. Selang-seling ya, berarti sekarang. Watashi wa kurumaga hoshii desu. Hai, betul. Saya ingin punya apa namanya? Kuruma, mobil ya. Lanjut, nomor 3. Watashi wa okane ga hoshii desu. Hai, betul. Saya ingin punya uang gitu ya. Siapapun juga pasti punya uang ya. Lanjut, nomor terakhir. Kira-kira apa nih nomor Buat terakhir? itu pacar ya kayaknya. Iya, betul. Eh, Watashi wa kanosho. Bener nggak Kanojo. sih, saya? Kanojo. Hai. Ya. Kanojo ga hoshii desu. Hai, betul ya. Saya ingin punya pacar. Terus karena juga Hoshi des. Ini kelihatannya mukanya sedih. Karena juga Hoshi des. Oke, gitu ya. Tenshu kalimat Hoshi des. Kita lanjut ke Renshu selanjutnya. Contohnya di sini ada pasokong, terus karui ya. Ini pasokong itu laptop, terus karui itu ringan. Sini si pasokongnya dijadikan kalimatnya donna pasokong ga hoshi desu ka? Gitu. Terus yang dalam kurungnya dijadiin jawabannya. Karui pasokong ga hoshi desu. Ya. Karui pasokong ga hoshi desu. Hai. Oke, silakan nomor 1, Faisang. Berarti jadinya dona kuruma ga hoshii desu ka? Hai, betul. Akai kuruma ga hoshii desu. Hai, betul. Akai kurumaga. Akai itu sensi. Akai itu merah ya, merah. Jadi donna kurumaga hoshi desu ka? Ingin punya mobil yang kayak gimana gitu. Akai kurumaga hoshi desu. Ingin punya mobil yang berwarna merah. Tuh. Hai, silakan lanjut nomor 2. Donna kutsu ga hoshii desu ka? Hai. Akikasu Kusu. kutsu ga hoshii desu. Hai. Ya, kusu. Kutsu ga hoshi desu. Jadi ingin donna kutsu ga hoshi desu ka? Ingin punya sepatu yang kayak gimana? Ingin punya sepatu ini kayaknya merek ya. Akikusu. Ingin punya sepatu merek Akikusu. Gitu. Hai, lanjut nomor selanjutnya nomor 3. Tokei donna tokei ga hoshii desu ka? Ini langsung Nihon Tokei atau langsung Kayaknya Nihon Tokei atau ini pakai partikel lagi? pakai partikel no di antaranya. Jadi Nihon no. No Tokei ga hoshii desu. Hai, betul. Nihon no tokei ga hoshii desu. Jadi saya ingin punya jam dari Jepang maksudnya. Ya. Ini juga kayaknya pakai no deh. Jadi no. Kayak kata sifat yang menyatakan suatu
kata benda kata sifat yang menyatakan suatu kata benda gitu ya. Kan di sini akai kuruma gitu, mobil yang berwarna merah gitu. Ini akikusu no kutsu, motor. Sepatu yang berasal dari gitu ya, atau sepatu yang bermerek Akikusu. Ini juga sama Nihon no Tokei. Tokei jam yang dari Jepang gitu. Jadi mendeskripsikan suatu kata benda, biasanya ini misalkan kayak sepatu dari Akikusu atau misalkan jam dari Jepang itu pakai partikel no. Kalau kata sifat i itu nggak usah dipakai apa-apa gitu ya. Jadi akai kuruma. Tapi kalau kata sifat na-nya dipakai gitu ya. Misalkan eh apa ya kata sifat na? Kata sifatnya itu ada apa aja sih? Saya lupa. Oh ya misalkan mobil yang cantik gitu ya, mobil yang bersih. Kireina kuruma kayak gitu. Jadi mendeskripsikan mobil, kan berarti mobil yang bagus gitu ya. Kireina kuruma. Sama juga kayak gini. Sepatu yang bermerek Akikusu. Jam yang dari Jepang. Kayak gitu ya. Kalau kata benda itu pakainya no. Kalau kata sifat pakai na. Kalau kata sifat i itu nggak usah pakai apa-apa lagi gitu ya. Hai gitu. Itu penjelasan lebih detailnya ya. Hai lanjut nomor terakhir silakan. Donna uchi ga hoshii desu ka? Hai. Hiroi, Hai. hiroi uchi ga hoshii desu. Hai, betul. Hiroi uchi ga hoshii desu. Mau punya rumah yang kayak gimana gitu ya. Hiroi uchi ga hoshii desu. Ingin punya rumah yang luas. Ya. Hai, ini masih range mengenai yang hoshi ya. Kita lanjut. Oke, ini lanjutannya sukiyaki o tabetai desu. Contohnya ya, saya ingin makan sukiyaki gitu ya, dilihat dari ilustrasinya gitu ya. Oke, jadi ini yang pakai ini ya, pola kalimat tai desu gitu. Keinginan yang pakai pola kalimat tai desu. Hai, silakan nomor 1. Ini Berarti Nihonges. Apa sih itu? Pulau apa ya yang di atas? ini Jepang ya. Ini yang paling atas itu Hokkaido. Eh, berarti Hokkaido. Oh, Kitai desu. Hai. Hokkaido ya. Oh, Jangan lupa kalau misalkan Hokkaido. yang pepergian itu pakai e. Hai, betul ya. Hokkaido kita desu. Saya ingin pergi ke Hokkaido. Ya, ini bisa dilihat ini tuh ini peta Jepang ya, dan yang paling atas itu Hokkaido. Ya, jadi di sininya Hokkaido kita desu. Hai, silakan lanjut nomor 2. Biru, biru o nomitai desu. Hai, betul. Ini biru o nomitai desu. Ya, saya ingin minum bir gitu ya. Biru. Biru o nomitai desu. Baik, lanjut nomor 3. Konsato o mitai desu. Hai. Oke. Ingin menonton konser ya.
Ansato o itai desu. Oke, hai, lanjut nomor 4. Sakao Hai, bermain itu tadi pakai yang kata kerja sih Mas ya. Jadinya kalau diubah ke bentuk tai, jadi sakao. Halo, Sakasang? Atau ini saya sinyalnya jelek halo. ya? Halo? Heeh. Hai, halo. Hai, oke, udah ada suaranya. Heeh. Berarti kan kalau asli kan Sakao Shimas ya kalau Iya, bermain. iya betul. Berarti berarti Sakao Tai desu itu aja ya. Shitai desu. Oh. Hai, Oh, oke. hai. Jadi Shitai. si mas, masnya hapus ditambahin tai. Jadi shitai desu. Hai, ya, betul ya. Ingin bermain sepak bola. Hai. Hai. Oke, itu Renshu yang nomor 3. Kita lanjut ke Renshu nomor 4. Di sini contohnya ada Nani o kaimasu ka? Terus dalam kurung jitensha. Si Nani o kaimasu ka ini diubah menjadi Nani o kaitai desu ka? Gitu ya. Ingin beli apa? Jawabannya yang pakai jitensha ini. Jitensha o kaitai desu. Ingin beli sepeda. Gitu. Oke, langsung aja silakan nomor 1. Itsu Hokkaido Itani. Halo Sensei. Halo? Ini kayaknya, maaf ya bentar. Ini internetnya kayaknya sinyalnya lagi jelek. Bentar ya, saya ganti dulu. Oke. Halo Sensei, udah lancar belum? Halo? Oke, udah. Oke, udah. Silakan mulai dilanjut lagi. Oke. Tadi tuh Itsu Hokkaido itai desu ka? Ikitai desu ka? Nigetsu ni Oh ya, ikitai desu ka? Hai. Nigetsu ni ya. Ya, Nigetsu ni ikitai desu. hai. Betul sekali ya. Nigatsu ni. Ya, ikitai desu. Ini Itsu, kapan kamu mau pergi ke Hokkaido gitu ya. Nigatsu ni ikitai desu. Ingin pergi pada bulan Februari. Hai, lanjut nomor 2. Nani o narai 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 naratai berarti ya. Jadinya naraitai. Oh, narai tai desu ka? Hai. Ikebana o sim tetap itu ya, tetap yang Tetap pakai yang narai ini. Ya, ah, yang naraitai. narai ikebana o narai tai desu. Ha, ya. Nani o naraitai desu ka? Kamu ingin belajar apa gitu ya. Ikebana o naraitai desu. Ingin belajar merangkai bunga. Oke, silakan lanjut lagi nomor 3.
Dare ni aritai aitai ka Aitai desu ka? aitai desu ka? Hai. Ryoshin o Yoshin ni. ari Ryoshin ni Hai. aritai desu. Hai. Kayak gitu ya. Jangan lupa ya kalau aitai itu partikelnya bukan pakai o tapi pakai ni, gitu ya. Karena berhubungan dengan orang gitu ya. Aitai aimas kan bertemu ya. Di sini dare ni aitai desu ka? Ingin bertemu siapa? Ryoshin ni aitai desu. Ingin bertemu dengan orang tua. Oke, lanjut silakan nomor 4. Nani o tabetai desu ka? Hai. Nani mo tabetai desu. Kan ananimo itu berarti tidak ingin makan apa-apa, berarti kata kerjanya jadinya negatif. Berarti nani mo tabetai kunai. Tabetai kunai. Hai, betul. Tabetai kunai desu. Hai, betul. Nanimo tabeta kunai desu. Tidak ingin makan apa-apa. Oke, ingat ya, kalau tai itu perubahannya sama kayak kata sifat i. Jadi kalau negatif, tabeta kunai. Itu ya. Jadi kamu ingin makan apa? Nanimo tabeta kunai desu. Tidak ingin makan apa-apa. Hai, lanjut. Terakhir, nomor 5, silakan. Donna hong o yomitai desu ka? Hai. Ryoko no hong o yomitai desu. Hai, betul. Donna hong o yomitai desu ka? Ingin baca buku yang seperti apa, yang bagaimana? Ini Ryoko no hong o yomitai desu. Ingin baca buku mengenai traveling ya, mungkin jalan-jalan gitu Ryoko itu. Hai, gitu ya. Untuk renshu nomor 4, kita lanjut ke renshu selanjutnya. Nomor 5. Di sini ada ilustrasi lagi ya. Contohnya di sini ada uta o naraimasu gitu. Terus di sini kayaknya peta deh. Peta Italia gitu ya. Jadi makanya di sini Italia uta o narai ni ikimasu. Saya pergi ke Italia untuk belajar bernyanyi gitu ya. Jadi ini pakai kalimat yang ini ya, pergi ke suatu tempat terus disebutin dengan detail melakukan apa gitu. Sini pergi ke Italia untuk belajar bernyanyi. Hai, silakan langsung nomor 1. Ini kan Italia. Berarti depato ya, berarti Iya, depato, betul. gitu ya. Iya, betul. Depato, gitu. Oh ya, omiyage o Hai, kai, omiyage o nara ini, bukan nara. Oh, tetap kai ini ya, kai ini. kai. Iya, betul. Kai ini ya, Kai masnya ini. hilangkan langsung partikel ni. Gila. Kai ini ikimasu. Hai, betul. Kai ni ikimasu. Jadi depato omiyage o kai ni ikimasu. Pergi ke department store untuk membeli oleh-oleh gitu ya. Hai, silakan lanjut nomor 2.
itu konggeni. Hai, Kong kombini. kongbini. Hai, Oh, bini ya, kongbini. ya kombini. Kongbini Hai, oh kongbini nimotsu oh hai, okuri oh bukan okurimasu ya. Okurimasu. okuri, masnya hapus, terus langsung ke partikel ni. Oh, okuri ni Hai, betul. imasu. Hai, okuri ni ikimasu. Betul ya. Ini pergi ke kombini gitu ya. Untuk mengirimkan barang ya. Nimotsu okurimasu, mengirimkan barang. Hai, itu nomor 2. Silakan lanjut nomor 3. Shokange Hai, Hong apa itu? Kari ni hai, betul. ikimasu. Hai, Ikimasu. betul. Hari ini pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Ya, Karimas meminjam. Hai, lanjut nomor terakhir, silakan. Eki tomodachi o mukae ni ikimasu. Hai, betul sekali. Hai, jadi Eki tomodachi o mukai ni ikimasu. Jadi pergi ke stasiun kereta untuk menjemput teman ya. Tadi mukai mas itu menjemput. Hai, oke itu ya Renshu untuk pola kalimat yang ini ya. Ning ikimasu. Baik, kita lanjut ke Renshu nomor 6. Ini contohnya ada 2 ya. Contoh yang nomor 1. Sini ada koeng ikimasu gitu ya. Pergi ke taman. Terus sanpo shimasu, jalan-jalan. Diubah menjadi koeng sanpo ni ikimasu gitu ya. Jadi pergi ke taman gitu ya untuk berjalan-jalan gitu. Contoh yang nomor 2-nya Kyoto ikimasu gitu ya, pergi ke Kyoto. Hanami o shimasu ya, melihat bunga sakura. Kyoto hanami ni ikimasu, pergi ke Kyoto untuk melihat bunga sakura. Gitu ya. Hai, nomor 1, silakan. Yokohama kaimono ni ikimasu. Hai, betul sekali. Yokohama kaimono ni ikimasu, pergi ke Yokohama untuk berbelanja. Oke, lanjut nomor 2. Itu hotel Hotel ya. Hoteru Hai, berarti jadinya hoteru iki ni enggak, hoteru i langsung ke Sokuji. Baru ikimasnya terakhir. Sokuji. Yang mana sih? Sorry. Berarti Nah, kan jadinya ini tadi kan ini ya. Hoteru
Dari hotel Ah, ini iya. satu. Terus Sokuji kedua, baru Oh iya, Ikimasnya iya. ketiga. Aduh, Shokuji. Shokuji ini Iya betul. ikimasu. Hai, betul. Kayak gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Hoteru Sokuji ni ikimasu. Jadi dari tempatnya dulu, terus ke aktivitas gitu ya, yang ada di sampingnya, terus baru ikimasnya disimpan terakhir. Jadi hoteru Sokuji ni ikimasu. Pergi ke hotel untuk makan. Gitu. Hai, lanjut nomor 3 silakan. Kawaii Hai, Suryo ni? langsung aja. Surini. Oh, sorry. Oh, sorry. Hai, Berarti kawaii suri ni ikimasu. hai, betul. Jadi yang Osimas itu sama ya, kayak yang Simas. Tadi kan udah dijelaskin di pas apa penjelasan tata bahasa gitu ya. Kalau Osimas sama Simas itu nggak usah dibawa gitu ya. Jadi bukan Osini atau jadi sini, tapi langsung aja dihilangkan. Nggak usah dipakai Simas sama Osimasnya, jadi langsung ke partikel ni ikimas. Jadi kawae suri ni ikimas gitu ya. Pergi ke sungai untuk memancing gitu. Oke, itu nomor 3, lanjut nomor terakhir silakan. Okinawa Ryoko ni ikimasu. Hai, betul. Yoko ni ikimasu. Pergi ke Okinawa untuk jalan-jalan, traveling gitu ya. Hai, gitu ya. Dan Renshu nomor 6, kita lanjut ke Renshu nomor 7. Oke, di sini contohnya asobimas ya, bermain. Terus dalam kurungnya Tomodachi no uchi, rumah teman. Si asobimasnya menjadi berubah jadi kalimat tanya. Doko asobi ni ikimasu ka? Gitu ya. Kamu mau pergi bermain kemana gitu. Tomodachi no uchi gitu ya. Si dalam kurungnya dijadikan jawabannya. Tomodachi no uchi asobi ni ikimasu. Pergi ke rumah teman untuk bermain gitu. Hai, silakan langsung nomor 1. Oh, Oyo gimas. Oyo oh, salah. Doko Hai, doko oyogi ni hai betul. ikimasu. Ikimasu ka? Hai, betul. Eh, terus itu berarti ho hoteru no Hai, hoteru no puru hai betul. Puru. hoteru no puru Hai, eh itunya tadi tempatnya itu yo apa oyogi ni hai, ikimasu. hai betul. Doko oyogi ni ikimasu ka gitu ya. Kamu mau pergi berenang kemana? Hoteru no puru oyogi ni ikimasu. Pergi berenang ke ini ya, kolam renang hotel gitu. Oke, lanjut nomor 2. Doko Hai, omiyage o hai betul. iki eh, kaimasu ka? Kai, Kai ini masnya hapus, terus tambahin ni ikimas. oh kai ni ikimasu ka? Hai, Hmm, hmm,
Depato. Iya kan? Depatoe. はい。 Depatoe langsung kaimas. Langsung yang masih pakai kai ni ikimasu. Oh, kai ni ikimasu. Nah, ini gitu ya. Doko omiyage o kai ni ikimasu kah? Gitu ya. Jadi di sini kan omiyage o kaimasu gitu ya. Masih hapus ditambahkan nih ikimasu. Berlaku juga untuk si jawabannya ya. Si jawabannya terus ditambahin belakangnya masih sama yang kata kerja nih ikimasu gitu. Jadi di sini kamu mau pergi beli oleh-oleh kemana gitu. Pergi belinya ke department store gitu. Baik, itu nomor 2. Silakan nomor 3. Oh, mini, salah. Dokoe, oh, mini, ikimasu ka? Baik, betul. Narano, bijutsu kange, mini, ikimasu. Baik, betul. Narano Bijutsu Kange Mini Ikimasu. Pergi melihat gambar lukisan gitu ya. Kemana? Narano Bijutsu Kange. Pergi melihat lukisannya ke Museum Nara. Tuh. Oke, lanjut. Silakan nomor terakhir. Dokoe shokuji ni Hai, betul. ikimasu ka? Tuh. Indo Ryori. Hai. No atau ya, Sensei? No ya. Hai, no di sini. Doriori no Ryori no resutorang Hai, betul. resutorang Restoran ni. resutorang ni shokuji Langsung aja. ikimasu. Ni ikimasu. Ni iki Ni sebentar. Indonesia Ryori no Resto ya Indonesia no Restoran. Ya, resutorangnya pakai harusnya Iya, Sensei. betul. Maaf ya, saya yang salah ternyata tadi. Faisang betul. Tuh ya, Indo Ryori no Restoran Shokuji ni Ikimasu. Maaf ya. Ini agak berbelit soalnya ya, jadinya bingung. Jadi itu doko Shokuji ni Ikimasu kah gitu ya. Pergi makan kemana? Indoryori no restoran Shokuji ni Ikimasu. Pergi makan ke restoran masakan India gitu ya. Hai, gitu. Untuk range nomor 7-nya ya. Karena sudah jam setengah 9 ya, ini masih banyak. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Sementara belum Sensei. Oke, sementara